Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah renungan harian keluarga kita hari ini, Kamis 17 Agustus 2023. Mari kita mulai, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan nas renungan hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Merdeka, Ibu Bapak Saudara dalam Yesus Kristus. Kita tentu pernah mendengar istilah troublemaker, pembuat keributan, keonaran. Seseorang yang dikenal sebagai troublemaker akan merasa puas ketika dapat memancing emosi orang lain, membuat perdebatan dan pertengkaran. Kalau mereka tidak berhasil dengan satu cara, mereka akan berusaha selalu membuat bagaimana supaya orang emosi, kesal, dan marah. Tambah lagi, tidak mau mendengarkan orang lain dan cenderung memaksakan kehendaknya dengan segala cara. Dan kalau dengan cara baik-baik tidak bisa, mereka tidak segan-segan menggunakan cara-cara pemaksaan dan kekerasan. Troublemaker sifat demikian kita bisa jumpai pada diri seseorang, orang perorangan, dan bisa juga kita temukan pada satu kelompok masyarakat atau organisasi-organisasi. Lihatlah ormas-ormas yang mengatasnamakan agama tetapi justru mempertontonkan kekerasan dengan membawa-bawa nama Tuhan. Tindakan kekerasan, penganiayaan, dan intimidasi seolah menjadi legal ketika memakai nama atribut tertentu dan dilakukan sambil meneriakkan nama Sang Pencipta. Apakah itu akan mendatangkan simpati, bermanfaat bagi masyarakat? Dan apakah itu benar jalan yang diinginkan Tuhan dalam menyebarkan firman-Nya kepada orang lain? Ini menjadi renungan kita. Apakah Tuhan mengatakan halal ketika menggunakan cara-cara kekerasan dan kasar keras menekan orang lain untuk mengikuti menganut apa yang mereka percayai? Nas renungan hari ini mengajarkan tentang cara hidup seorang hamba Tuhan. Dan tentunya ini berlaku untuk kita semua orang-orang percaya, yaitu hamba Tuhan yang sabar dan lemah lembut, tidak bersikap kasar ketika memperdebatkan sesuatu dengan keras kepala. Dan sebenarnya pada saat yang sama, bagaimana kita dapat memberikan pengajaran sehingga orang lain dapat mengerti. Dan lebih dari itu sebenarnya dalam setiap perdebatan atau bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, tugas kita sebenarnya adalah bukan supaya orang lain dapat hanya mengerti, tetapi bagaimana mereka bersedia melakukan apa yang kita sampaikan dan ajarkan. Karena sejatinya kita bukan untuk memenangkan sebuah perdebatan, tapi bagaimana kita memenangkan orang lain dan dunia ini kepada kebenaran Injil. Memang tidak mudah untuk bersikap sabar, karena itu adalah kebalikan dari emosi dan amarah. Sabar adalah bagaimana kita pada posisi terbalik dari orang-orang yang emosi dan yang dibakar amarah, dengki, dan iri hati. Dengan sikap sabar ini tentu kita menjaga suatu keadaan dan situasi dari keadaan yang chaos. Karena bagaimanapun, yang namanya pertentangan, pertikaian, dan kekerasan lainnya sudah pasti alamatnya adalah alamat yang buruk. Karena seperti ungkapan mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Semua sama-sama dirugikan. Orang lain tidak dapat dimenangkan menerima kebenaran Injil. Dan satu hal yang perlu diingat, keras bukan berarti kasar. Karena kita harus tetap pada posisi
untuk bersikukuh dalam kebenaran, tapi bagaimana kita menjalankannya tanpa dengan kekerasan, tetapi dalam kesabaran dan cara-cara yang lemah lembut. Dan tentunya seperti kata firman Tuhan hari ini, bagaimana kita cakap mengajarkan kebenaran itu. Hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, Dirgahayu ke-78. Kita menjadi rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka, merdeka dari pertentangan, pertikaian dan segala kejahatan. Merdeka menjadi hamba Tuhan adalah bagaimana kita bebas melaksanakan perintah Tuhan, sebagaimana disebutkan oleh firman Tuhan hari ini, di dalam kesabaran dan di dalam cakap mengajar firman Tuhan. Salah satu pergumulan kita di Banten seterus kota Cilegon, kesabaran kita masih diuji. Bagaimana kita boleh tekun setia menerima situasi ini tanpa harus berhenti melakukan yang baik. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk dapat hidup sabar dan di dalam hidup yang benar menjadi teladan bagi banyak orang. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Merdeka!